على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan pembahasan kita atau pelajaran kita dari kitab Syarah Al-Wajibat Al-Mutahattimat Al-Ma'rifati ala kulli muslimin wa muslimah, yang disyarah oleh Syekh Abdullah Al-Qara'awi waffaqahullah. Sekarang kita berada pada halaman yang ke-17. Qala asy-syarih waffaqahullah, wa dzakara al-mu'allif rahimahullahu ta'ala hadhihi al-usul mujmalatan. Dan muallif, na barakallahu fikum hafizakumullah, telah menyebutkan landasan atau 3 landasan pokok ini secara global. Ya, 3 landasan pokok atau 3 inti yang wajib diketahui secara global, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengenal juga agamanya. Nah, sekarang tsumma yadhkuruha mufassalatan. Nah, kemudian beliau akan menyebutkan secara terperinci aslan. Nah, dalam artian disebutkan secara terperinci aslan. Nah, satu pokok pembahasan, kemudian satu pokok pembahasan. Jadi pembahasan tersendiri. Nah, seperti itu. Yang pertama secara global, mengenal Allah Subhanahu wa taala, kemudian seorang hamba mengenal agamanya, kemudian seorang hamba mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian setelah itu barakallahu fikum, beliau akan menyebutkan secara terperinci. Nah, apa yang dimaksud dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala? Nah, seperti itu. Kita lihat sini. Tsumma yadhkuruha mufassalatan aslan. Kemudian beliau akan menyebutkan secara terperinci satu pokok pembahasan demi satu pokok pembahasan. Tatmiman lil faedah, dalam rangka untuk menyempurnakan faedahnya. Jadi mengenal Allah Subhanahu wa taala itu bagaimana? Beliau akan rinci nanti. Wa tansyitan lil qari', dan juga dalam bentuk memberikan semangat terhadap para pembaca. Memberikan semangat terhadap pembaca. Fa innahu idza 'arafa mujmalatan wa 'arafa alfadhaha baqiya mutashawwiqan ila ma'rifati ma'aniha wa tafasiliha wallahu muwaffiq. Dikarenakan sesungguhnya apabila seorang pembaca atau seorang talib, seorang pelajar, dia sudah mengetahui gambaran secara global, kemudian juga mengetahui lafaz-lafaznya, tinggal tersisa mutasyawwiqan, keinginan untuk ila ma'rifati ma'aniha, untuk mengetahui makna-maknanya. Kalau kita sudah mengenal secara global, mengenal Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengenal agamanya, mengenal nabinya, kita pengen kalau mengenal secara terperinci gitu loh. Paham ya? Tersisa keinginan kuat untuk atau rindu, keinginan kuat ila ma'rifati ma'aniha, untuk mengenal makna-maknanya. Mutasyawwiqan itu aslinya adalah rindu, jadi keinginan kuat gitu loh. Wa tafasiliha, dan juga rincian-rinciannya. Wallahu muwaffiq, dan Allah lah zat yang berikan taufik. Qala al-Imam al-Mujaddid, dalam lingkaran hitam itu matanya ya. Jadi al-Imam Mujaddid maksudnya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala. Fa idza qila laka man rabbuka faqul rabbi Allahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'matihi. Bi ni'amihi aw bi ni'matihi wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala memberikan sebuah faedah dengan cara tanya jawab seperti ini.
Dan faedah seperti ini barakallahu fikum tujuannya agar lebih melekat dan juga lebih mengena pada jiwa manusia. Karena terkadang dalam belajar ilmu, barakallahu fikum, terutama ilmu agama atau ilmu syariat ini, barakallahu fikum, terkadang lebih mengena apabila dengan cara tanya jawab. Dan ini bukan maknanya hawa nafsu dari beliau, tidak. Beliau pun juga berdalilkan, mengambil 6 dalil, diantaranya adalah barakallahu fikum, Rasulullah SAW ketika bertanya kepada Umar bin Khattab ketika datang Jibril alaihissalam dalam bentuk manusia itu, dalam keadaan pakaiannya bersih, putih, sangat putih, kemudian rambutnya rapi, hitam, kemudian tidak terlihat dari dirinya bekas perjalanan. Kemudian di akhir hadisnya Rasulullah mengatakan apa? Ya Umar, atadri man as-sa'il? Wahai Umar, kamu tahu enggak siapa tadi yang bertanya? Atau bahkan sebelumnya malaikat Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasulullah tentang apa? Mal Islam, mal iman, mal ihsan. Apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Tujuannya apa? Dengan cara tanya jawab tersebut agar lebih melekat dan juga lebih mengena pada jiwa manusia. Seringnya seperti itu. Kemudian juga banyak sekali dalil yang mengenai thariqah tata cara Nabi kita Muhammad SAW. Barakallahu fikum, ketika mengajari dengan cara apa? Tanya jawab. Di antaranya adalah sabda Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Wahai Mu'adz, kamu tahu enggak apa hak Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba dan apa hak hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala atas Allah Subhanahu wa taala? Tanya jawab. Kita lihat sini. Fa idza qila laka, apabila dikatakan kepadamu, man rabbuka, siapa Rabbmu? Faqul, maka katakanlah, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Alladzi rabbani, yaitu zat yang telah mengaturku, mendidikku, merawatku. Wa rabba jami'al alamin bi ni'matihi, dan juga zat yang telah mentarbiyah, mengatur, merawat seluruh alam semesta ini dengan nikmatnya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah ta'ala, beliau juga menyebutkan sama dengan ini atau bahkan mirip dengan ini dalam kitab apa? Al-Usul As-Salasah. Paham ya? 3 landasan utama yang di sana sendirikan. Kitab ini kan namanya apa? Al-Wajibat, Al-Mutahattimat. Di sana ada juga kitab yang beliau karang, Al-Usul As-Salasah. Semakna dengan ini atau bahkan mirip dengan ini. Kalau di sana kalau tidak salah bini'amih gitu, dengan jamak. Kalau di sini dengan lafaz apa? Mufrad, bini'matihi. Maknanya sama. Wa huwa ma'budi, dan dia yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah sesembahanku. Laisa li ma'budun siwa, tidak ada bagiku sesembahan atau sesuatu yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Tidak ada bagiku ma'budun, sesuatu yang disembah siwa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Paham soalnya ya? Kemudian berikutnya barakallahu fikum, hadza syuru'un fi tafsili ma taqaddam min al-usul tsalatsah. Ini adalah pemulaian. Syuru' itu artinya adalah bada'ah, pemulaian. Ini adalah pemulaian fi tafsil ma taqaddam. Pemulaian untuk apa? Merinci pembahasan yang telah lewat minal usul tsalatsah, dari 3 landasan utama yang saya sebutkan. Mengenal, seorang hamba mengenal Rabbnya, seorang hamba mengenal agamanya, seorang hamba mengenal nabinya Muhammad SAW, ya kan? Nah, itu secara global. Hadza syuru'un, ini adalah pemulaian. Untuk merinci pembahasan yang sudah kita lewati berupa 3 landasan utama tadi. Dirinci. Mengenal Rabbnya itu bagaimana maksudnya? Tanya, man Rabbuk, siapa Rabbmu? Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Kita lihat sini. Wa akhrajal kalam bi sighatil su'al, dan beliau mengeluarkan ucapan ini dengan bentuk apa? Dalam bentuk pertanyaan. Tujuannya apa? Perhatikan ini. Liyakuna awqa'a fin nafsi, agar lebih mengena pada jiwa. Karena seringnya orang kalau ditanya itu lebih mengena gitu loh. Semula dia kalau diam aja, enggak ditanya, ya enggak melekat. Tapi kalau ditanya sekali enggak bisa, misalkan diingatkan atau ditanya langsung melekat dan ingat terus dan ditanyakan itu. Paham ya? Nah, itu fungsinya apa? Fungsinya thariqah atau tata cara dalam mengajari dengan tanya jawab. Paham ya? Itu bagusnya di situ. Terkadang kalau enggak ditanya malah santai dia. Tapi kalau ditanya sekali, misalkan dia tidak tahu atau lupa, kemudian diingatkan atau diberitahu, langsung dia melekat gitu loh, melekat pemahaman tersebut, menunjukkan bahwasannya thariqah tanya jawab itu bagus sekali. Nah, sebagaimana dalilnya sudah terlewati tadi kan, wa ablaghu fil fahm, dan lebih mengena dan lebih sampai pada pemahaman.
Karena awalnya dia nggak tahu, ditanya. Namun ya fulan, siapa Nabi Muhammad SAW itu? Ya fulan, siapa Rabbmu? Nah, dengan pertanyaan itu dia akan ingat, oh iya pertanyaan seperti itu. Rabbmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan seperti itu, paham ya? Nah, barakallahu fikum. Dan dalam Al-Qur'an juga banyak sekali ya siyak dalam artian bentuk pertanyaan seperti itu, dalam artian untuk apa? Untuk lebih memahamkan dan juga lebih barakallahu fikum dipahami dan semisalnya banyak sekali. Nah, kul ayu syai'in akbar syahadah. Ada kan lafaz seperti itu? Nah, sesuatu apa yang paling besar disaksikan? Apa berikutnya? Apa artinya? Qulillah itu ya. Qulillah, nah katakanlah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang paling besar disaksikan, menunjukkan bahwasanya syai' itu termasuk salah satu nama daripada nama Allah Subhanahu wa taala dengan dalil tadi itu. Nah, terkadang ada lafaz-lafaz seperti itu dalam bentuk pertanyaan. Nah, barakallahu fiikum ya Allah. Nah, afalam yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat? Dalam bentuk siyak pertanyaan yang fungsinya apa? Biar ingat kembali gitu loh. Bukankah mereka memperhatikan? Kan itu. Nah, seperti itu. Kita lihat sini, wa aqrabu ilal intibah, dan lebih mendekatkan untuk orang itu perhatian. Karena sering ditanya, terkadang murid seorang talib itu akan perhatian lebih penuh. Perhatiannya penuh itu. Karena nanti siap-siap ditanya gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Misalkan, nah barakallahu fikum, nah kalau misalkan tidak pernah ditanya, itu biasa santai dia. Tapi kalau sering ditanya, dimunculkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dipelajari, itu bagus sekali barakallahu fikum. Nah, Abdul Muthalib namanya siapa? Syaibatul Hamdi barakallahu fikum. Abu Talib Abdul Manaf ahsantum barakallahu fikum. Nah, kemudian kakeknya Rasulullah namanya siapa? Akh Sufyan. Kakeknya Rasulullah siapa? Kakeknya Rasulullah Hisham? Bukan. Kakeknya Rasulullah siapa? Kakeknya Rasulullah siapa? Siapa? Abdul Muthalib. Kakeknya. Paham ya? Kakek. Ayo, Abdul Muthalib bukan kakak. Kakeknya Rasulullah. Bukan kakak. Kakeknya Rasulullah Abdul Muthalib, namanya Syaibatul Hamd tadi. Paham ya? Nah, pamannya Rasulullah siapa? Pak Iqbal. Pamannya Rasulullah pamannya yang bapaknya Ali bin Abi Thalib, yang masyhur, yang ma'ruf. Siapa? Bapaknya Ali siapa? Yang masyhur ada ini, yang masyhur pamannya banyak, cuman yang ini yang diinginkan itu. Siapa? Ya, ini kalau ma'rufnya kalau ditanya pamannya Rasulullah siapa, itu mengambil pamannya yang paling dekat sudah. Ayo, dakwahnya dan semisalnya. Bapaknya Ali siapa? Siapa? Abdul Muthalib. Abu Talib ya, Abdul Manaf barakallahu fikum, seperti itu. Nah, dari thariqah tanya jawab seperti ini bisa menggugah gitu loh. Semula ngantuk jadi enggak ngantuk gitu loh. Paham ya? Tapi kalau enggak ditanya seperti ini biasanya ya seperti itu. Karena fungsinya untuk apa? Untuk lebih mengena pada barakallahu fikum seorang talib sebagaimana beliau sampaikan tadi. Liyakuna awqa fil nafs, agar lebih mengena pada jiwa, wa ablaghu fil fahm, dan lebih menyampaikan pada pemahaman, wa aqrabu ilal intibah, dan perhatian penuh. Nah, dengan sebab pertanyaan tadi itu. Kita lanjutkan di sini. Fa idza qila laka, apabila dikatakan kepadamu man rabbuk, siapa Rabbmu? Ayo, siapa Rabbmu? Jawabannya apa? Ai, maknanya dari ucapan man rabbuk, ai man ilahuka alladzi khalaqaka wa rabbaka wa razaqaka an-ni'ma litasta'ina biha ala ibadatihi wahdahu la syarika lak. Nah, perhatikan ini. Maknanya adalah siapa ilahmu? Siapa sesembahanmu yang telah menciptakan kamu dan yang telah mengaturmu dan memberikan rezeki kepadamu dengan nikmat-nikmat yang kamu gunakan. Nah, dengan nikmat tersebut bisa membantu dengannya apa? Untuk beribadah kepadanya semata, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Nah, itu yang maksudnya dimaksud siapa Rabbmu adalah ini. Siapa sesembahanmu? Nah, barakallahu fikum, siapa sesembahanmu? Nah, wa rabbu, apa rabb itu sendiri maknanya rabb? Karena rabbun itu maknanya terkadang ada makna lain. Paham ya? Nah, rabbun itu memiliki makna yang lain, pemilik,
dan semisalnya, paham ya? Tapi kalau dengan ada al-Rabb itu pasti adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada alnya itu, ar-Rabb, paham ya? Kalau Rabbun masih muhtamal. Paham ya? Rabbul ibil, pemilik unta. Ya kan? Nah, Rabbul ibil pemilik unta. Nah, barakallahu fikum. Tapi sesuai dengan kadarnya. Rabbul Ka'bah berarti Allah Subhanahu wa taala. Pemilik Ka'bah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau ar-Rabb ada alnya, ar-Rabb pastikan sudah. Paham ya? Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ini, ar-Rabb war-Rabbu huwal ma'budu al-maliku al-mutasarrif. Jadi yang bingung ya, kalau misalkan ada lafaz Rabb itu kalau tanpa al itu dilihat dulu. Paham ya? Nah, siaknya, konteksnya, kadang seringnya seperti itu. Terkadang makna memiliki makna yang lain. Wa Rabbu dan Rabb itu adalah huwal ma'budu, yaitu zat yang disembah, al-maliku, zat yang memiliki, al-mutasarrifu yang mengatur alam semesta. Wa lahu ma'anin ukhar, dan Rabb terkadang memiliki makna-makna yang lain. Nah, ini faedahnya, perhatikan. Wala yutlaqu mu'arrafan bil alif wal lam illa 'ala Allah ta'ala. Ini faedah sangat berharga sekali. Kata beliau, dan tidak digunakan ar-Rabb dengan alif wal lam, ar-Rabb bukan Rabb ya, ar-Rabb ada alnya itu. Nah, melainkan untuk Allah Subhanahu wa taala, kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini di garis ini. Dalam artian khusus kalau ada alnya, ar-Rabb. Tapi kalau tanpa al, Rabb itu bisa digunakan manusia, Rabbul ibil yang memiliki unta. Berarti kan di situ kan manusia bisa. Paham ya? Kalau Rabbul Ka'bah jelas Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ar-Rabb ada alnya pasti sudah untuk Allah Subhanahu wa taala. Paham bedanya ya? Jadi bedanya yang khusus untuk Allah taala yang ada apa tadi? Ada alnya, alif walamnya. Kalau tidak ada alnya itu masih muhtamal, kemungkinan ini, kemungkinan itu. Ini faedah masyaallah bagus sekali. Wala yutlaqu mu'arrafan bil alif wal lam illa 'ala Allah taala. Dan tidak digunakan, tidak diitlaqkan nama lafaz ar-Rabb dengan alif wal lam kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah sekali barakallahu fikum. Dan Allah Subhanahu wa taala itu letaknya di mana? Allah Subhanahu wa taala itu di atas arsy-Nya. Dalilnya banyak sekali ya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, di atas langit. Di atas langit yang 7 barakallahu fikum. Dalilnya banyak sekali. Kemudian juga dalil-dalil secara akli atau secara akal manusia, secara fitrah manusia, ketika berdoa mereka menadahkan kedua tangannya kemana? Ke arah atas, ke arah langit, menunjukkan bahwa Allah taala di atas. Nah, dari sini Fakul ayyuhal abdu, maka katakanlah wahai seorang hamba, Naam, Rabbi huwallahu alladhi awjadani minal adam wa rabbani bin ni'am wahdahu la syarikalah. Rabbku adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah mewujudkan aku yang semula tidak ada. Jadi kita ini semula ada enggak kita ini? Kita ini semula tidak ada. Nah, semula tidak ada menjadi ada. Paham ya? Nah, makhluk itu namanya adalah mungkinul wujud, sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu wajibul wujud. Apa maknanya? Makhluk itu mungkinul wujud, tapi Allah Subhanahu wa taala wajibul wujud. Maknanya wajib adanya itu Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin adanya siapa? Makhluk. Makhluk mungkin ada, mungkin enggak. Nah, kenapa kok ungkapan-ungkapan wajibul wujud, mungkinul wujud dimunculkan barakallahu fikum? Karena ahlul kalam, orang-orang falasifah, orang-orang yang mereka kegiatannya cuma ngotak-atik perkara yang tidak perlu, tidak penting, barakallahu fikum, dibahas dulu sebelum Allah taala ada itu apa? Dibahas seperti itu. Kalau memang benar bumi ini 7 lapis, terus bawah kita ini apa? Bawah kita ini, bawah bumi kita ada orang enggak? Ada manusia enggak? Dibahas oleh mereka. Padahal apa? Tawilu apa? Tawilu dzal qalilun nail. Ekornya panjang tapi hasilnya sedikit. Enggak perlu dibahas seperti itu. Barakallahu fikum. Karena tidak pernah dibahas oleh salafun saleh. Nabi kita Muhammad SAW, junjungan kita, panutan kita, enggak pernah membahas. Cukup kita katakan Allah Subhanahu wa taala apa? Yang pertama dan yang terakhir. Tidak ada sebelumnya. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah yang terakhir. Dalam artian bagaimana? Nam la nihayata wa la bidayah. Tidak ada permulaan, tidak ada akhirnya. Nah, itu perlu kita perhatikan seperti itu. Jangan sampai keliru ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi makhluk ini adalah mungkin wujudnya, mungkin adanya. Nah, kita lihat sini. Wa rabbani bin ni'ami wahdahu la syarikalah, dan zat yang telah mengaturku. Nah, dengan nikmat-nikmatnya semata la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa rabba kadzalika jami'al alamin bi ni'amih, dan juga zat yang mengatur. Nah, seperti itu pula seluruh alam semesta ini bi ni'amihi, dengan nikmat-nikmatnya az-zahirah al-batinah, nikmat yang nampak maupun yang tersembunyi. Wa huwa alladhi awjadal alam al-alawi Naam wa sufli. Nah, apa ini maksudnya? Yaitu dia adalah zat yang mewujudkan alam yang di atas, langit maksudnya, wa sufli adalah yang di mana? Di bawah ini. Minal adam, yang semula tidak ada. Langit dulu enggak ada.
Bumi dulu enggak ada. Barakallahu fikum. Kemudian Allah Taala yang wujudkan. Wa huwa malikuhum wa raziquhum wal mutasarrifu fihim bima syaa. Dan dia adalah zat yang memiliki mereka semuanya dan yang memberikan rezeki kepada mereka semuanya dan yang mengatur mereka semuanya bima syaa, dengan apa yang Allah Taala kehendaki. Semuanya Allah Taala yang mengatur. Mulai dari kalajengking barakallahu fikum atau semut-semut, hewan-hewan yang kecil di dalam tanah itu, mereka bersembunyi di situ, kelihatannya tidak dapat makanan juga. Jangkrik kecil itu ya, barakallahu fikum, walaupun berbagai macam jenisnya, ada jangkrik ini, jangkrik itu semua dapat rezeki. Karena Allah Taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Dan tidaklah ada yang hidup melata di muka bumi ini, baik manusia, hewan dan semisalnya, hidup maksudnya. Barakallahu fikum, melainkan Allah Taala yang memberikan rezeki kepadanya. Yang tersembunyi maupun yang nampak, semuanya Allah SWT memberikan rezeki. Kalau kita perhatikan ikan paus yang sebesar itu di lautan, kalau kita telusuri makannya berapa, sehari berapa makannya itu, diberikan rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum, perlu diperhatikan itu. Dan kalau kita teliti lagi, hewan yang paling kecil, hewan apa namanya itu? Bakteri atau istilahnya, plankton atau istilahnya tengu, bahasa Jawanya gitu ya. Itu juga dapat rezeki. Walaupun yang disedot darah kita misalkan ya, itu mungkin rezeki bagi dia gitu loh. Yang menunjukkan bahwasanya rezeki Allah SWT itu meliputi segala sesuatu. Barakallahu fikum. Kita lihat sini. Wa ni'amullahi katsiratun la tuhsa, dan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali tidak bisa dihitung. Karena apa barakallahu fikum? Karena seorang hamba semakin berusaha, berupaya menghitung nikmat Allah Taala, semakin tidak bisa. Kok bisa? Semakin berusaha menghitung malah enggak bisa itu loh. Karena banyak sekali sehingga kita berupaya menghitung ini semakin malah enggak bisa menghitung. Jadi bagaimana kewajibannya? Syukuri. Sudah selesai, syukuri. Ada sedikit, alhamdulillah. Tidak ada, alhamdulillah juga. Semuanya adalah kebaikan untuk hamba. Barakallahu fikum. Karena semua yang Allah takdirkan berupa kebaikan ataupun ujian, semua adalah kebaikan untuk hamba. Barakallahu fikum. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Perhatikan ini, hadisnya siapa ini? Hadisnya siapa? Abi Yahya Suhaib bin Sinan, riwayat Muslim. Hadisnya Abi Yahya Suhaib bin Sinan, riwayat Muslim. Ajaban li amril mu'min. Alangkah mengherankan, alangkah menakjubkan perkaranya orang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Kullahu khair. Sesungguhnya perkara orang mukmin itu semuanya bagus, semuanya baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan perkara tadi itu yang dianggap perkara bagus tadi tidak dimiliki oleh seorang pun kecuali orang mukmin. Bagaimana kriterianya? In asabathu sarra syakara fakana khairan lah, wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Jika ditimpa padanya atau dia mendapatkan kesenangan, mendapatkan rezeki, dia bersyukur, itu kebaikan untuknya. Dan jika atau manakala dia ditimpa sebuah musibah, sebuah malapetaka, kesedihan, dia bersabar, itu kebaikan untuknya. Sehingga modal kita adalah bersyukur dan juga sabar. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian berupaya menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Karena begitu besar kenikmatan Allah Taala yang diberikan kepada seorang hamba, dan nikmat yang paling besar adalah nikmatul Islam wa nikmatus sunnah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab beliau Istima' al-Juyush al-Islamiyah, wa qad darat aqwalus salaf ala anna fadlallahi wa rahmatah al-Islam was sunnah. Sungguh para salaf mereka telah sepakat dan ucapan mereka berputar barakallahu fikum mengenai bahwasannya keutamaan Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya yang paling besar adalah apa? Al-Islam was sunnah. Adalah al-Islam was sunnah. Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Cukup sekian dulu yang sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.